Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Franky Yusuf. Adik-adikku sekalian, semoga pada hari ini kalian tetap sehat selalu dalam beraktivitas dan tetap semangat dalam belajar. Baik, hari ini Bapak akan menemani kalian akan mempelajari tentang pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau yang disingkat dengan PJOK atau Penjas Podcast ya. Untuk materi kita pada hari ini kita akan coba membahas tentang atletik. Nah, ini dia atletik. Sebelum kita memasuki materi inti, kepada siswa-siswi perlu memahami atletik, yaitu adalah gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai macam atau berbagai sederhana permainan tradisional ya. Yang kedua adalah mempraktikkan gerak spesifik jalan, lari, lompat, lempar dalam berbagai permainan sederhana atau tradisional. Jadi sebelum kalian mempraktekkan, berarti kalian harus memahami dulu isi dan teori tentang atletik. Nah, selanjutnya yaitu pengertian atletik ya. Atletik itu adalah salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan atau diperlombakan yang meliputi pertama yaitu ada nomor jalan, kemudian yang kedua lari, yang ketiga lompat, dan yang keempat lempar. Khusus untuk atletik di cabang lempar itu berbagai macam. Ada lempar lembing, tolak peluru, dan lain sebagainya ya. Selanjutnya yaitu teknik jalan cepat. Nah, untuk cabang olahraga teknik jalan cepat, di sini kita lihat ada beberapa gambar ya. Kita lihat di sini berbagai jenis tumpuan ya. Tumpuan, ada tumpuan dua kaki, tarikan kaki, relaksasi, dan dorongan kaki ya. Biasanya untuk tumpuan dua kaki dimulai dengan start santai, kemudian yang kedua tarikan kaki dengan langkah panjang, kemudian relaksasi biasanya ini untuk jogging di tempat atau jogging berjalan, kemudian ada dorongan kaki atau berlari ya. Oke, kita lanjut teknik jalan cepat. Nah, untuk teknik jalan cepat kita ketahui bahwa jalan cepat adalah gerak maju langkah kaki yang dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan tanah tetap terpelihara dan tidak putus. Artinya apa? Ketika kita jalan cepat, antara telapak kaki kita dengan tanah tetap bersentuhan ya, berbeda dengan kita lari kencang atau jogging. Nah, untuk jalan cepat terbagi atas teknik start dan teknik jalan cepat. Nah, untuk teknik start kita lihat untuk jalan cepat itu startnya itu berdiri maksudnya ya, berdiri santai. Kemudian di gambar kedua ada teknik jalan cepat seperti ini ya. Oke, lanjut. Kemudian untuk masih teknik jalan cepat juga di sini ada gambar ketika kita melakukan teknik cepat. Pada saat kita sampai pada finish ya, pada akhir jalan cepat, perlu kita memahami bahwa ada perbedaan antara finish jalan cepat dan finish berlari. Finish jalan cepat tetap pada posisi jalan ya, berjalan. Kemudian finish berlari ini ada perbedaan ya. Finish untuk berlari itu biasanya kita mengangkat kedua tangan atau tangan keduanya ditarik ke belakang ya. Oke, kita lanjut dengan teknik lari jarak pendek. Apa itu teknik lari jarak pendek? Teknik lari jarak pendek adalah lari yang menempuh jarak antara 50 meter sampai dengan jarak 400 meter.
faktor utama yang menentukan lari jarak pendek adalah kecepatan. Ya, jadi teknik lari jarak pendek berbeda dengan jalan cepat ya. Kemudian di sini ada beberapa teknik start. Nah, ini dia. Teknik start ya terbagi 3 macam. Yang pertama adalah teknik berdiri. Teknik berdiri biasanya dipergunakan dalam lari jarak menengah dan jarak jauh. Kemudian ada teknik start melayang ya. Ini biasanya teknik yang digunakan oleh pelari 1, 2, dan 4 dalam lari estafet. Ya, jadi kalau kita lihat ada pelari yang memegang tongkat yang ukurannya 25 cm atau sampai 30 cm, itu adalah teknik start melayang atau lari estafet ya. Kemudian untuk teknik yang terakhir yaitu start jongkok. Nah, ini start jongkok sebenarnya terbagi atas 3 bagian ya. Start jongkok biasanya dipergunakan dalam jarak pendek saja. Nah, untuk gambar di atas ini start pendek, posisinya dilihat ini seperti membungkung ke bawah dan pandangan ke bawah. Kemudian start menengah, biasanya pandangan agak sedikit condong ke depan. Kemudian start panjang, nah ini start panjang agak diangkat dan pandangan tetap ke depan ya. Kemudian berbagai teknik lari. Nah, ketika berlari, gerakan kaki harus cepat. Telapak kaki yang paling sering menapak di lintasan adalah bagian pangkal jari kaki agar pantulannya lebih cepat ya. Nah, oke, yang terakhir adalah finish. Nah, setelah kita melakukan aktivitas berlari, entah itu lari pendek atau lari dengan jarak 50-100 meter, kita perlu memperhatikan ketika kita sampai pada posisi garis finish. Nah, ini ada keterangannya bahwa ketika melewati garis finish dalam lari jarak pendek sangatlah penting, dan yang dianggap pemenang adalah pelari yang salah satu anggota badannya menyentuh garis finish. Jadi ketika garis finish kita harus memperhatikan teknik kita sendiri, apakah badan atau perut atau bagian dada itu yang dianggap pemenang. Oke. Nah, untuk selanjutnya kepada siswa-siswi, materi atletik pada hari ini kalian harus mengerjakan tugas. Nah, yang pertama adalah menjelaskan apa arti atletik menurut pemikiran Anda ya. Pertanyaan kedua adalah jelaskan atau tuliskan sejarah tentang atletik di dunia. Pertanyaan ketiga adalah sebutkan siapa atletik ternama di dunia. Ya, pertanyaan keempat, menuliskan berbagai macam teknik atletik apa saja yang kalian ketahui. Dan yang terakhir adalah pertanyaan kelima adalah menuliskan rangkuman materi tentang atletik. Baik, itu saja pertanyaan yang Bapak ajukan kepada siswa-siswi di rumah. Jangan lupa dikerjakan tugasnya pada hari ini tentang materi atletik. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Tetap sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas dan belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.